menyangkut rudal Rusia, puluhan ribu Yahudi tetap ziarah ke Ukraina. Puluhan ribu umat Yahudi Hasidik tetap melangsungkan ziarah tahunan mereka ke kota Umam, Ukraina, terlepas dari perang yang masih berkecamuk di negara itu. Umat Yahudi Hasidik dari berbagai penjuru dunia pergi ke Umam setiap tahun untuk melakukan ziarah ke makam salah satu tokoh penting Yahudi, yakni Rabbi Nachman, di Uman saat perayaan Rosh Hashanah. Rosh Hashanah merupakan sebutan tahun baru Yahudi. Namun warga yang mengikuti perayaan kali ini mayoritas pria. Puluhan ribu umat Yahudi itu dengan mengenakan pakaian ibadah serba hitam tetap mendatangi Uman meski pihak berwenang Ukraina sudah meminta mereka tidak pergi ke kota itu khawatir keamanan mereka terancam. Uman sempat menjadi sasaran rudal Rusia di beberapa pekan pertama invasi berlangsung. Bulan lalu, satu warga sipil di daerah itu terbunuh karena bombardir Rusia. Dalam acara tersebut, para peziarah menyuarakan berbagai doa. Mereka juga mengutip pernyataan Nachman yang menuturkan bahwa ia bakal menyelamatkan jemaah jika mereka melangkah ke makamnya pada Rosh Hashanah. Rabbi Nachman mengatakan meski terjadi perang di sebuah negara, siapapun yang mendengarkannya tidak bakal terpengaruh, kata jemaat lain, Yaniv Fahid. Kami dilindungi sepenuhnya oleh Zaddik Nachman, dan kami merasa sangat aman dan sangat bahagia karena bisa bersama-sama lanjutnya. Fahid juga bercerita ia menempuh perjalanan selama 30 jam demi sampai di Uman. Ia menaiki pesawat dari Rumania lalu menempuh perjalanan menggunakan bus selama 15 jam menuju Uman. Fahid sendiri datang ke Ukraina bersama 2 anaknya, dengan 5 anak lainnya berada di rumah. Sementara itu, kepolisian membangun perimeter besar untuk melindungi akses ke kuburan Nachman. Polisi juga mengecek kartu identitas dan hanya mengizinkan warga sipil serta warga Hasidim untuk masuk. Juru bicara kepolisian regional Zoyafov juga menuturkan penjualan alkohol, kembang api, dan senjata mainan dilarang dalam festival di Uman kala itu. Jam malam juga diberlakukan mulai pukul 23.00 hingga pukul 5 dini hari. Kepolisian sendiri tidak akan merilis jumlah pasti peziarah yang berkunjung ke Uman mengingat invasi Rusia saat ini. Kami tahu ada invasi skala besar Rusia di Ukraina dan musuh memantau informasi, kata Vov lagi. Sementara itu, komunitas Persatuan Yahudi Ukraina menuturkan lebih dari 23.000 jemaat telah tiba di Umam. Sebagaimana diberitakan AFP, Rabbi Nachman merupakan penemu gerakan ultra-ortodoks yang meninggal dunia di Uman pada 1810. Ancaman Putin tak akan hentikan umat Yahudi ziarah ke Ukraina. Ancaman Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mengerahkan lebih banyak pasukan militer ke Ukraina tidak akan menghentikan umat Yahudi untuk tetap datang berziarah ke Ukraina. Setiap tahun tepat sebelum perayaan Tahun Baru Yahudi Rosh Hashanah, Alfie dan ribuan umat Yahudi lainnya akan datang ke Ukraina. Mereka akan berziarah dan berdoa di depan makam Rabbi suci mereka, Rabbi Nachman yang berasal dari kota Breslov. Saya tidak mencari masalah, saya hanya ingin berdoa dan mengisi kembali baterai spiritualitas saya selama setahun ke depan, kemudian pulang ke rumah, ujar ayah dari 4 orang putra ini. Sudah 14 tahun berturut-turut Alfie pergi berziarah ke Ukraina. Di Ukraina, Alfie dan umat Yahudi lainnya berbondong-bondong pergi kota Umam, di mana makam Rabbi mereka berada. Di Uman, berdiri situs pemakaman Hasidik yang sudah ada sejak abad ke-18. Setiap tahunnya tak kurang 50.000 umat Yahudi datang ke sini untuk berziarah dan berdoa. Yovglix dan kedua orang putranya juga telah merencanakan perjalanan ke Ukraina. Biasanya mereka akan naik pesawat dari New York ke Kiev, baru naik mobil ke Uman. Namun sekarang, mereka harus mendarat dulu di Kharkov, Polandia, lalu naik taksi ke perbatasan Ukraina, baru mencari mobil yang mau mereka tumpangi untuk ke Umam. Departemen Luar Negeri AS sendiri sudah mengeluarkan travel advisory dan mewanti-wanti agar warga mereka tidak pergi ke Ukraina. Kalaupun mereka ngotot, mereka harus sudah siap dengan segala konsekuensinya. Kementerian Luar Negeri Israel juga mengeluarkan imbauan serupa. Tolong hindari berkunjung ke Uman di hari Rosh Hashanah dan berdoalah supaya kedamaian akan kembali ke Ukraina, ujar kementerian itu di media Times of Israel. Serangan Rusia hantam konvoi kemanusiaan di Zaporizhia tewaskan 23 orang.
Sedikitnya 2-3 orang tewas dalam serangan Rusia terhadap konvoi kemanusiaan di wilayah Zaporizhia, selatan Ukraina pada Jumat 30 September pagi. Serangan di ibu kota regional Zaporizhia itu juga melukai 28 lainnya, yang kesemuanya adalah warga sipil. Orang-orang dalam konvoi telah merencanakan untuk melakukan perjalanan ke bagian wilayah yang diduduki Rusia untuk menjemput kerabat mereka dan juga memberikan bantuan kemanusiaan. Seorang pejabat lokal yang ditempatkan di Rusia menyalahkan Ukraina atas serangan mematikan itu. Itu terjadi ketika Presiden Rusia Vladimir Putin sedang mempersiapkan upacara penandatanganan untuk mencaplok Zaporizhia bersama dengan wilayah Donetsk, Luhansk, dan Kherson di Ukraina di Moskow. Upaya pencaplokan mengikuti referendum di wilayah timur dan selatan yang telah dikutuk oleh Ukraina dan Barat sebagai palsu. Musuh meluncurkan serangan roket ke pinggiran pusat regional, kata Kepala Daerah Zaporizhia Oleksandr Staruk dalam sebuah postingan di media sosial. Staruk menambahkan bahwa petugas medis dan tim penyelamat sedang bekerja di tempat kejadian. Sementara itu, media pemerintah Rusia melaporkan pejabat regional yang ditempatkan Moskow Vladimir Rogov menyalahkan militan Ukraina atas serangan itu. Dia juga mengatakan bahwa 2-3 orang tewas. Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari dan Moskow saat ini menguasai sebagian besar wilayah Zaporizhia, termasuk pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa di sana, tetapi bukan ibu kota regional. Sementara itu, kepolisian membangun perimeter besar untuk melindungi akses ke kuburan Nahman. Polisi juga mengecek kartu identitas dan hanya mengizinkan warga sipil serta warga Hasidim untuk masuk. Juru bicara kepolisian regional Zoyavov juga menuturkan penjualan alkohol, kembang api, dan senjata mainan dilarang dalam festival di Uman kala itu. Jam malam juga diberlakukan mulai pukul 23.00 hingga pukul 5 dini hari. Kepolisian sendiri tidak akan merilis jumlah pasti peziarah yang berkunjung ke Uman mengingat invasi Rusia saat ini. Kami tahu ada invasi skala besar Rusia di Ukraina dan musuh memantau informasi, kata Vov lagi. Sementara itu, komunitas Persatuan Yahudi Ukraina menuturkan lebih dari 2-3 ribu jemaat telah tiba di Uman. Sebagaimana diberitakan AFP, Rabbi Nahman merupakan penemu gerakan ultra ortodoks yang meninggal dunia di Uman pada 1810.